Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq yudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala alihi wa ashabihi ajmain. Jamaah salat subuh rahimakumullah. Kajian tafsir Qur'ani tematik pada pagi hari ini, saya ingin menyampaikan sebuah ayat dari surat Al-Hajj, nomor ayatnya 11. Mengapa kita pilih ayat ini? Keadaan sekarang ini banyak kita saksikan, ya. Orang beribadah itu kurang mampu beristiqomah, kurang mampu ajak. Tanggal muda dengan tanggal tua itu sudah lain. Situasi aman dengan situasi gawat lain. Nah, ini tidak boleh terjadi, karena berdasar ayat yang akan kita kaji, kalau sudah menyangkut masalah ibadah, itu kita tidak boleh main-main, harus serius, sungguh-sungguh, dan istiqomah. Saya baca dulu ayatnya. Wa minan nasi may ya'budullaha ala harfin. Di antara manusia itu ada yang kemampuan ibadahnya itu berubah-ubah, ala harfin, tidak ajib. Fa in asabahu khairun itma'an nabi. Kalau dia itu sedang memperoleh kebaikan, taat ibadahnya, itma'an nabi itu tenang, istiqomah. Sebaliknya, wa in asabathu fitnatun inqalaba ala wajhi. Kalau sedang mendapatkan bencana, musibah, berbalik dia, tidak taat lagi. Ke kondisi keadaan seperti ini Allah nyatakan khasirat dunya wal akhirah, rugi dunia akhirat orang seperti ini. Bahkan dzalika huwal khusranul mubin. Mereka ini mengalami kerugian yang sangat nyata, sangat besar. Ahli tafsir terpikat dengan penghujung ayat ini. Mengapa orang itu kalau ibadahnya lemah, tidak istiqomah, ya ibadah cuma tidak ajak, itu mengalami kerugian dunia akhirat. Masih ditambah lagi, dan itulah kerugian yang paling nyata dari kawal muslim mubin. Saya mencoba melihat di kitab Sababun Nuzul, ya, kenapa ayat ini diturunkan. Berdasarkan riwayat dari Imam Bukhari, sanadnya Ibnu Abbas. Konon waktu itu ada seorang Yahudi masuk Islam. Begitu masuk Islam, dia mendapatkan musibah yang beruntun. Hartanya itu bangkrut, usaha ekonominya itu semakin seret, anak yang disayanginya mati,
dia itu berkesimpulan, ini gara-gara saya masuk Islam. Kenapa begitu saya masuk Islam, harta yang saya cintai bangkrut, anak yang saya sayangi mati. Akhirnya murtad, kembali pada agama Yahudi. Ini sebab diturunkannya ayat ini. Kalau dapat musibah dengan yang waktu mendapat kenikmatan itu berbeda. Kalau boleh saya bertanya, walaupun tidak persis ini, kira-kira kita itu mirip seperti itu apa enggak ya? Ya mudah-mudahan tidak. Biasanya mirip. Kalau ukuran anak muda ya, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat itu taat. Sabtu terutama malam Minggu itu sudah berubah. Kalau PNS, ASN itu tanggal muda dengan tanggal tua itu lain. Kalau umumnya orang waktu situasi itu gawat, itu dekat dengan Allah. Gawatnya nggak terlalu tinggi, anaknya sakit itu sudah langsung bangun tengah malam. Untuk apa? Tahajud. Model seperti ini kerugian yang besar. Karena apa? Menyangkut ibadah. Apa peranan ibadah itu? Ibadah itu kan tujuan pokok kita dihidupkan Allah, diciptakan Allah. Jadi kalau kita sudah ibadah itu tidak sukses, itu gagal hidup kita. Kok sampai berani mengatakan gagal? Menilai sebuah kegiatan, aktivitas itu kan harus kembali kepada tujuan. Tujuannya itu tercapai apa enggak? Ibadah itu kalau saya baca pendapat para ulama ya, ada yang mengatakan ini mayoritas memang tujuan hidup. Silakan dibaca di surat Al-Zariyat 56. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa, ada ma ada illa liya'budun. Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Dulu saya terangkan kalau jumlah kalimat itu adalah nafi, kemudian disambung istisna, exception, ilah itu menunjukkan makna yang dalam. Dan aku tidak ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah. Itu kan menunjukkan kesungguhan. Seperti la ilaha illallah, tidak ada Tuhan kecuali Allah. Pokoknya kalau bukan sebutannya Allah itu bukan Tuhan. Makanya sampai ulama itu berpendapat kalau sumpahnya itu demi Tuhan itu bukan sumpah. Tapi kalau demi Allah itu sumpah. Allah itu mesti Tuhan, Tuhan belum tentu Allah. Jadi wallahi, sayangnya ada pendapat ulama lain, tujuan ibadah, tujuan hidup itu bukan beribadah. Yang dipakai dasar surat Al-Baqarah ayat 30. Wa idza qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ingatlah, jangan lupa saat Allah berbincang dengan malaikat seraya berfirman, aku akan ciptakan manusia Adam di bumi sebagai khalifah. Khalifah itu pemimpin, memanage bumi. Sehingga pendapatnya tujuan hidup itu memanage bumi,
dengan pesan khusus wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha. Karena kamu pemimpin, jangan sekali-kali membuat kerusakan di bumi ini. Kamu itu pemimpin bumi, kok bumi kamu rusak. Setelah bumi ini aku ciptakan dengan kondisi yang sangat baik. Jadi menurut Quran ya, kalau ada orang katanya pemimpin, tapi justru menyengsarakan yang dipimpin itu bukan pemimpin. Nah itu sudah diganti ya. Sudah titik dengan diteruskan. Isu-isu perasaan. Orang sekarang itu pinter-pinter. Saya ngomong belum sampai sudah ngerti. Nah, karena dua pendapat ini sama-sama berdasar Quran. Saya berat untuk meninggalkan satu dengan yang lain. Saya pakai semua. Apa? Tujuan diciptakannya jin dan manusia itu manusia bukan jin. Ayat kedua tadi. Untuk memanage bumi, memimpin bumi. Agar kepemimpinannya itu berhasil, dia harus beribadah kepada Allah. Dua saya pakai. Dan ternyata memang mayoritas pendapat jumhur ulama itu adanya di mana. Jadi hati-hati. Hidup kita itu berhasil apa enggak? Tanya tujuannya apa? Ibadah. Bagaimanapun hebatnya ekonomi kita, kedudukan kita, popularitas kita, kalau ibadahnya itu lemah dan belum berhasil. Islam itu selalu menegaskan nilai sebuah aktivitas kegiatan itu terletak pada niatnya. Niat salah, sudah salah semua. Hati-hati, innamal a'malu binniyat. Kita ke masjid gini ini, hasil katakan pahalanya ditentukan oleh niat kita. Dan niat itu yang tahu hanya Allah. Innallaha la yanzuru ila samikum wa la su'arikum walakin yanzuru ila qulubikum. Hati-hati niat. Oke. Karena ini menyangkut ibadah, ini masalah besar. Jangan sampai tidak maksimal. Kalau perlu saya jelaskan dulu, ibadah itu sendiri itu apa sebenarnya? Aku tidak ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Ya ibadah. Para ulama menyimpulkan yang disebut ibadah itu ismun jami'un lima yuhibbullah wa yarda. Qaulan kana aw fi'lan jariyan kana aw khafiyyan. Yang disebut ibadah itu segala aktivitas hidup manusia yang stressingnya diridhoi Allah, diperkenankan oleh Allah. Apakah bentuknya ucapan, apakah perbuatan, tidak masalah. Apakah terang-terangan atau tersembunyi, tidak masalah. Pokoknya diridhoi Allah apa tidak? Sekarang saya tanya, kita hadir di masjid pagi ini ibadah bukan? Ibadah. Nanti habis pengajian biasanya ada disediakan menu, ada nanti. Bukan tak cerita apa. Itu yang menyediakan itu ibadah apa enggak? Ibadah. Karena diridhoi Allah. Gitu. Jadi cukupnya ibadah itu luas banget. Sampai ada hadis bahasa satu wajika wa tabassumuka ila ahlika faya shadaqatun faya ibadah. Wajahmu yang berseri-seri, smiling face-nya, dan senyummu yang kau lempar kepada saudaramu, itu sedekah, itu ibadah. Jadi senyum itu loh, itu ibadah.
jangan terus diamalkan bolak-balik mesem. Kuncinya diridhoi Allah apa enggak gitu loh. Insya Allah kalau senyumnya istri kepada suami itu ibadah, diridhoi Allah. Tapi kalau senyumnya suami kepada istri tetangga, nah itu lain. Bisa ibadah, bisa berubah. Jadi ridho, makanya kita itu diingatkan Nabi, kullu amalin la yubda'u bil basmalah fahuwa akbar. Perbuatan apapun yang tidak didahului dengan ucapan basmalah itu putus berkahnya. Putus berkah. Insya Allah kalau amalan itu kita dahului dengan basmalah, kita tidak akan berani berbuat yang neko-neko. Tidak berani ikut cawe-cawe sih, tidak benar. Jangan dikembangkan cawe-cawe. Sekarang salah. Jadi bismillah itu situ. Dengan nama Allah aku melakukan ini. Berani mengucap basmalah yang kita lakukan tidak diridhoi Allah, tidak berani kita. Masa orang tombok itu terakhir 100 bismillah. Dibuatin gue. Kita pilih apa? Itu pengertian ibadah. Nah, karena ibadah itu skopnya luas banget. Ulama itu membagi dua. Ada ibadah umum, ada ibadah khusus. Yang umum yang saya terangkan tadi itu, yang oleh para ulama disimpulkan kullu amalin udzina bisyari. Perbuatan apa saja yang diizinkan oleh agama itu ibadah. Apa saja. Sampai ada hadis izalatu syaukhah min jawfit thariq fa hiya ibadah. Kamu menepikan duri paku dari tengah jalan biar tidak mengganggu orang lalu lalang, itu ibadah. Kalau yang tadi senyum apa itu? Nah, yang khusus itu jumlahnya tidak banyak. Saya baca Majelis Tarjih ya, Muhammadiyah memberikan definisi ta'rif ibadah khusus itu ma haddadahu syari'u fiha bijuz'iyyatin wa hay'atin wa kaifiyatin maksusah. Apa-apa yang ditetapkan ma haddadahu syari' oleh agama, yang di dalamnya ditetapkan aturannya secara rinci, langkahnya, cara melakukannya secara khusus. Sholat itu khusus, wudhu itu khusus, puasa khusus, rukun Islam itu khusus semua. Kalau kita ngaji seperti ini umum. Perhatikan, jangan dirubah dulu. Duduknya Bapak Ibu itu kan tidak sama ya. Tidak usah dirubah. Boleh sembujung nggak apa-apa. Saya cerita lu sembujungnya ditarik nggak usah. Boleh sender boleh tidak. Kenapa tidak sender? Gak kumangan. Saya ceramah begini, ini ibadah umum, bukan khusus. Kemudian karena Allah meminta jangan sekali-kali ibadahmu itu ala karin berubah-ubah. Gimana caranya kita ini bisa istiqomah, tidak berubah-ubah? Kita baca petunjuk Allah di dalam surat Shad ayatnya 10. Allah mengatakan di situ falyartabu fil asbab. Hendaklah kalian itu meningkat ya, menjadi lebih sempurna dengan menegakkan syarat-syaratnya, sebab-sebabnya. Jadi untuk maju
lebih khusus untuk istiqomah dalam ibadah itu harus memenuhi syarat. Antara lain di surat Ar-Ra'd 11 itu Allah mengatakan Allah tidak merubah nasib suatu kaum kecuali kaum itu merubah nasibnya sendiri. Wallahu la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Pengertiannya harus diupayakan sendiri. Jangan minta tolong orang lain. Ya, yang ingin istiqomah itu yang berusaha. Lalu syarat pertama apa yang harus dipenuhi? Kalau kita itu ingin istiqomah ibadah kita, tambah terus ilmu kita terkait ibadah itu, terutama aspek hikmah, kegunaan, manfaat, agar menjadi motivator, pendorong. Sekedar contoh ya, sholat itu kalau tingkat sunnah yang tertinggi kan tahajud. Kalau tingkat wajib yang tertinggi itu sholat subuh. Tidak ada yang melebihi sholat subuh. Jangankan subuhnya, sunat subuhnya itu dikatakan oleh Nabi khairun minan dunya wa ma fiha. Rakaatan salat al-fajr khairun minan dunya wa ma fiha. 2 rakaat salat sunat subuh itu nilainya lebih tinggi dari dunia sak isinya. Nah, kalau sunnahnya saja seperti itu, apalagi wajibnya toh. Maka jangan tinggalkan sholat sunat subuh. Jangan. Sampai ada hadis kalau tertinggal itu boleh dilakukan ba'da subuh. Padahal ba'da subuh kan tidak ada sholat, Pak. Saking pentingnya. Pernah dilakukan Nabi. Jadi subuh selesai itu karena belum sunah subuh dilakukan. Saya ingat dulu pernah cerita ngalami sekali seperti itu. Ya ke masjid memang agak terlambat, agak kelinan bangun gitu. Jangankan tahiyatul masjid, sunat subuh yang penting itu nggak ada waktu. Datang itu sudah dikomati, ya sudah ikut makmuman sholat subuh yang wajib. Pikiran saya, ya karena ada petunjuk nanti setelah subuh saya akan sholat sunat subuh gitu. Setelah subuh selesai saya pikir, nah aku sholat gak dirasani jamaah. Ya kan, mesti dirasani, mesti dirasani. Gimana ya? Ya sudah, saya pakai cara langsung pulang, nggak ikut lama-lama di masjid. Itu pun jamaah ngerasani. Ustaz itu mules, salam terus mules. Nggak enak jadi ustaz itu dirasani. Belum cukup itu, sampai di rumah saya masuk musola, sholat sunat subuh yang tertinggal. Istri itu riwari di depan musola. Begitu selesai sholat, saya ditanya, pertanyaannya ini yang gak enak. Mas, sampai mau nang masjid tak gak? Coba. Ya Allah, pasti dirasani di masjid, doa gak dirasani. Karena aku mau gak nang masjid ya, kok kira aku nang Mekah. Yang nang masjid, kok aneh saja ini. Saya ceritakan, malah saya dimarahin. Mulane, untuk bilang aneh, melayu-melayu berangkat ke masjid, akhirnya ini. Ada saya ceritakan, ada.
Kerenanya itu juga karena sebab istri itu juga. Oke. Dengan membaca ilmunya seperti ini, kita tuh kan bersemangat. Apalagi membaca tahajudnya itu. Kita ini kan pejabat-pejabat surgawi ya. Ternyata kuncinya masuk surga itu kalau terkait ibadah khususnya itu sholat malam. Orang itu kalau sholat malamnya ajak, subuhnya itu juga ajak tepat waktu. Apa dasar ilmunya? Sebuah hadis yang diriwayatkan Imam Muslim. Nabi hijrah ke Madinah, waktu itu Yasrib ya, didaulat oleh orang-orang Ansor untuk memberi fatwa. Jadi kami pegangan nanti yang kalau kami laksanakan menjamin kami masuk surga dengan penuh kemudahan dan keselamatan. Dipenuhi oleh Nabi. Masih dalam keadaan capek lelah, di atas onta koswahnya yang putih terkenal itu. Pertama kali Nabi pidato di Yasrib itu, ayuhan nas, hei manusia, afsus salam, tebarkan kedamaian, hidup yang damai, jangan suka dari masalah. Wasilul arham, senangilah silaturahim, sambung kasih. Wa atimut ta'am, senangilah menjamu orang. 3 ini ya, ini jalur bawah. Jalur atas cuma dipilih 1 lagi. Wa qumu bil laili wan nasu niyam. Tegakkan sholat malam di mana orang-orang di sekeliling itu sedang dibuai mimpi. Kalau 4 ini kalian mampu tegakkan, ku jamin tadkhulul jannata bisalam. Pasti kalian akan masuk surga dengan penuh kedamaian. Membaca ilmu seperti ini termotivasi kita. Saya harus banyak silaturahim, saya harus banyak menjamu orang. Dimanapun saya berada harus menegakkan salam kedamaian. Tengah malam bangun sholat tahajud. Saya dulu ingat meminta Bapak Ibu mendalami surat Az-Zariyat ayat 15 sampai 19. Itu paralel dengan pesan Nabi di Madinah. Kalau itu kita pahami ya, insya Allah tidak ada yang kita bangun kedaulatan dan syukur. Saya ulang ayatnya ini. Innal muttaqina fi jannatin wa uyun. Orang-orang bertakwa itu akan ditempatkan di surga loka yang penuh dengan taman-taman indah dan mata air. Ngapain mereka di sana? Akhidina ma'atahum rabbuhum. Mereka mengambil, menikmati apa saja yang telah disediakan Tuhan mereka. Hebat banget dimanjakan seperti itu. Kenapa dimanjakan? Kanu qabla dzalika muslimin. Karena mereka ketika hidup di dunia suka berbuat kebaikan, muslimin. Dari kata aksana yusinul iksanan, kalau muslimlah jamaknya muslimin. Nah, yang menarik, perbuatan baik apa? Yang disebut Allah cuma 3. Pertama, kanu khalilan minal laili ma yahja'un. Ketika hidup di dunia, tidak semua waktu malamnya itu dipakai tidur. Sebagian dipakai tahajud. Yang kedua, wabil ashari hum yastaghfirun. Di waktu sahur menjelang azan subuh datang itu ya, mereka minta ampun kepada Allah.
Saya baca hadis, kenapa hebat? Ternyata di sepertiga malam akhir Allah itu turun ke langit dunia. Jangan diartikan hakiki Allah mudah mudun, enggak. Allah itu dekat dengan kita. Bahkan meminta, silahkan siapa hambaku mau bermohon kepadaku, aku akan penuhi. Jadi turunnya itu memberi kesempatan, ayo minta kepadaku, dialog dengan aku, akan kupenuhi. Makanya ciri orang takwa itu tidak bangun didahului adzan subuh. Dua ini jalur atas, jalur bawahnya cuma satu. Wa fi amwalihim haqqun lis-sa'ili wal mahrum. Harta mereka sebagian diberikan kepada as-sa'il itu peminta-minta. Wal mahrum itu orang lemah, miskin, namun tidak minta-minta. Sampai masyarakat sekitarnya itu menganggap mereka itu orang berkecukupan, padahal tidak, berkekurangan. Kita diingatkan teliti sekali oleh Quran, karena sebenarnya di sekitar kita itu ya, kalau dibandingkan antara as-sa'il meminta-minta dengan al-mahrum itu lebih banyak al-mahrum. Cuma kita sering nggak tahu, nggak pernah minta-minta. Kita ya syukur-syukur ya, padahal berkekurangan. Jadi orang takwa itu tidak cuma yang nampak yang disantuni, yang nggak nampak itu paham. Dia al-mahrum. Jadi 3 ke atas sholat malam, kedua diakhiri dengan banyak istighfar, yang ketiga menyantuni, berkepedulian sosial. Kita baca ilmu seperti ini terdorong kita. Mulai hari ini saya akan meningkatkan ibadah kita. Cuma kenapa sering gagal? Syarat kedua dilanggar. Apa? Kalau ingin istiqomah itu ya setatnya sedikit, lalu beranjak itu, beranjak. Bukan habis dengarkan pengajian semangatnya muncul mulai esok dari aku tapi jam terlalu. Telung dino lereng. Kita itu kan sudah bersemangat itu luar biasa. Es males momennya teman. Padahal Nabi mengatakan khairul umuri dawamuha wa in qalla. Sebaik-baik perkara itu ajibnya meskipun sedikit. Kalau ingin memperbaiki sholat sunnah kita, perbaiki dulu wajibnya. Kalau sudah wajib baik, kita ke rawatib. Rawatib itu yang mengikuti. Ba'diyah, qabliyah itu diperbaiki. Yang ada hadis, siapa mampu beristiqomah sehari semalam menegakkan sholat sunat 12 rakaat, ya, rakaat, itu akan dibangunkan mahligai di surga. Ini orang yang tidak punya rumah seperti istana itu tertarik ini. Untuk dulunya film ini masih gak berlafi, kita lapar insya Allah dengan keikhlasan niat semata-mata karena Allah, aku nanti akan mendapatkan istana. Terus dulunya gak di rumah, kalau gak di rumah kan jadi. Kalau orang berkata jangan berdaya, dia sendiri belum pernah mengalami. Ada pemimpin perempuan di Indonesia bukan gitu, yang mengatakan notabene mereka sendiri itu juga belum pernah tahu ke sana. Ya Allah, orang-orang belum mati dan lapornya. Kalau saya pakai logika rendah saja gampang. Sing percaya luwih untung ketimbang gak percaya. Sing percaya umpama nanti gak ada, gak masalah. Gak percaya tiba ada di mana? Arep balik nang donya. Paten di sing iso balik. Gak bisa.
hati-hati. Ini ilmu semuanya. Jadi kalau sudah dasari ilmu, startnya itu dari ringan, jangan langsung maksimal. Hati kita kalau ingin istiqomah itu harus didasarkan semangat yang tinggi. Tidak boleh setengah-setengah, harus betul-betul. Kira-kira mampu enggak? Mampu. Soal nanti enggak mampu ya dikurangi lagi. Karena ada hadis qudsi mengatakan ana itu Allah ya. Saya ma'adzani abdi fa'aliyatu fa'yasha. Tergantung persangkaan hambaku kepadaku, maka selalu menyangkalah dia kepada itu yang baik. Kalau dia menyangka insya Allah kalau Allah kasih petunjuk kemudian saya mesti bisa itu. Tapi kalau ragu itu ya nggak berhasil. Jadi kalau sudah berniat itu jangan sekali-kali setengah-setengah, harus mantap agar kita itu bisa beristiqomah. Lalu jangan lupa lingkungan sekitar kita itu sangat berpengaruh. Kalau ingin menegakkan istiqomah dalam keluarga ya, itu semuanya dibuat bersama-sama beraktivitas, dimulai dari bapak, suami, istri, lalu anak-anak bersama. Lingkungannya kondusif akan mempengaruhi. Saya baca doanya Nabi Ibrahim di dalam surat Asy-Syu'ara. Ya, Asy-Syu'ara. Rabbi habli hukma wa alhiqni bis-shalihin waj'alni lisana sidqin fil akhirin waj'alni min warasati jannatin na'im. Ya Allah, beri aku ilmu yang dalam, hukmah dari hikmah, ilmu yang dalam. Kedua, wa alhiqni bis-shalihin, kumpulkan aku dengan orang-orang saleh. Wong kang saleh kumpul. Yang ketiga, waj'alni lisana sidqin fil akhir, jadikan namaku ya Allah Ibrahim ini setelah aku tiada nanti dikenang indah oleh masyarakat, dipenuhi oleh Allah. Selamat saja ada Ibrahimnya. Yang terakhir, jadikan aku ini pewaris penghuni surga. Waj'alni min warasati jannatin na'im. Saya tertarik, ngapain kok dimasukkan wa alhiqni bis-shalihin, kumpulkan aku dengan orang soleh, karena ini sangat berpengaruh. Dengarkan pengajian ini ya. Lihat kanan tuh ngantuk, kiri ngantuk, biasanya nyelok ngantuk. Maka naik ngaji itu jangan dekat orang yang ngantuk. Semua tertawa ya, mesti dia itu tertawa. Ada gak ngerti sih diguyu itu apa? Tadi kan tertawa, semua tertawa. Apa sih diguyu? Pokoknya kabeh guyu yang guyu. Jadi sangat berpengaruh. Sampai kalau kita baca hadis-hadis Nabi itu menunjukkan bahwa teman itu memang sangat berpengaruh. Puncaknya ada hadis, Bapak Ibu mesti pernah baca atau dengar, orang yang membunuh 99 jiwa ketemu guru yang alim, hakim, bijak, ketika diutarakan apa masih bisa diampuni oleh Allah dosa saya ini, guru ini mengatakan bisa. Bahkan dikatakan Anda itu sebenarnya orang baik,
sampai sejauh ini Anda berbuat pelanggaran membunuh 9 bulan karena pengaruh lingkungan. Kalau Anda ingin bertobat, tinggalkan daerah yang Anda berada sekarang ini, ditunjukkan tempat lain, terus berangkat, yang di tengah jalan meninggal. Ini memang berpengaruh. Sampai Sunan Giri menyimpulkan pembuati lima sapertani itu kan mongkang soleh kumul. Jadi upayakan lingkungan itu mendukung. Jangan sebagai orang tua itu selalu menyuruh anak itu sholat tepat waktu, tapi dia sendiri tidak tepat waktu, nggak iso. Diberi contoh keteladanan, bagus sekali. Ada orang minta-minta itu, anak dipanggil, Lendo, iki meneh. Itu tarbiyah pendidikan. Lingkungan seperti inilah yang bagus sekali kita tegakkan dalam kehidupan sehari-hari, terutama sholat. Ibu-ibu ke masjid sepagi ini ya, mungkin tadi anak ditinggal itu belum bangun. Begitu bangun tuh ngerti lah. Ibu kan tidak ada, mesti di masjid. Nah, begitu ingat di masjid senang, nggak bener sih nggak kotak biasa. Itu di antara yang memikat bagi anak-anak. Begitu pulang betul, bu gak nasta kotak, gak tak milih gak nyediakan. Oh iya bu tanggal tua bu gitu, itu pengaruh. Kalau ini sudah dilakukan, saya ambil ujungnya saja biar nggak panjang, sudah berbunyi tadi. Jangan lupa berdoa. Ilmu tauhid itu mengajari kita luar biasa. Sehebat apapun manusia, kemampuannya itu cuma merencanakan, memprogram. Hasil itu Allah yang menentukan. Saya baca banyak buku tauhid selalu menekankan an-nasu yudabbir wallahu yuqaddir. Manusia itu kemampuannya cuma merancang, memprogram. Hasil itu Allah. Maka berdoalah. Dan doa yang disenangi Allah di tengah malam, saat kita berpuasa, saat kita dalam perjalanan, saat hujan turun, itu waktu-waktu yang disenangi. Dan pada waktu hari Jumat, lebih khusus panjatkan doa itu dalam sujud. Aqrabu ma yakunul 'abdu li rabbi fa huwa sajidun fa akthiru du'a fihi ay fi sujud. Jarak terdekat antara hamba dengan Allah waktu si hamba itu sujud, maka perbanyak bermohon kepada Allah waktu sujud. Ini semuanya ilmu yang memotivasi kita untuk beristiqomah. Tapi tetap kita tidak boleh melakukan dengan setengah-setengah. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum. Ada dua huruf penyangat. Lanahdiyannahum yastamilu harfaini ta'bidain. Mereka yang betul-betul bersungguh-sungguh berada di jalanku, tidak setengah-setengah, pasti dan pasti akan aku tunjukkan jalanku. Kita mohon, nah, agar tidak lemah, baca doa umpamanya Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Ini yang jalur atas. Jalur bawah, waftahli min khazaini rahmatika fansurna qaul ta'ala. Saya tertarik syarah hadis ini ya. Kata a'inni, ya Allah tolonglah saya. Itu wajib kita memulai berbuat, berupaya maksimal, takut tidak berhasil, mohon kepada Allah. Sama dengan kita disuruh Allah dalam surat Fatihah yang kita baca itu, Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin, itu
Yang nasta'in ada. Iya karena duduk hanya kepadamu kami menyembah. Baru wa iya karena nasta'in. Nasta'in itu kan minta tolong. Minta tolong itu berbuat dulu, nak duduk dulu. Saya ngangkat mimbar ini kok berat gitu. Tolong Pak, itu namanya minta tolong. Tapi kalau saya belum berusaha ngangkat, itu bukan nasta'in, nak muru, mau kok. Jadi iyakah hanya kepadamu nak duduk kami menyembah, berbuat ibadah, dan hanya kepadamu kami minta tolong. Saya sudah beribadah, ingin lebih dekat kepadamu, tapi saya khawatir diganggu banyak gangguan setan, terutama ana asta'inuka ya Allah, saya minta tolong. Baca terus itu, minta tolong kepada Allah. Mudah-mudahan setelah kajian ini ya, kita meningkat ibadah kita. Syarat utama rajin terus mengikuti pengajian, karena nambah ilmu. Ilmu akan memudahkan kita untuk beristiqomah. Walaupun kita ngaji itu dalam keadaan berat ya, sepuh-sepuh itu kan berat. Saya kalau ngaji banyak yang sepuh terus tidak di rumah di sender itu kesak nih saya. Kesak. Itu insya Allah justru dengan kondisi berat ini kita akan dimudahkan Allah. Masih ingat kunci berbuat ibadah yang saya sampaikan yang lalu? Di antara yang menentukan berkualitasnya, bernilainya ibadah kita, selain niat, selain kaifiat cara, berat ringannya ibadah itu kita lakukan. Semakin berat nilainya naik. Jangankan Tuhan yang sempurna, manusia tidak sempurna aja seperti itu. Ya. Orang sakit-sakit datang berkunjung ke rumah kita, oh hebat sekali. Kan jenengan bilangin nggak usah ini, kok aku senang banget hebat ya. Masih non sehat-sehat malah nggak teko, itu paling lemah. Kali ini kita pegangi mesti bersemangat. Tanggal 2 jari sumbangan, nggak apa-apa. 1000 nggak apa-apa. 1000 ini lebih tinggi nilainya ketimbang 10.000 di tanggal muda. Karena berat. Bukan malah kita rasanya wis gak nenei malah itu, malah mas kayak ini itu jalur sumbangan delok kalender dhisik. Baik, mari kita berdoa sebentar. Mudah-mudahan Allah selalu memberikan kemudahan kita yang meningkatkan kualitas ibadah kita. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana srif 'anna 'adzaba jahannam inna 'adzabaha kana gharama inna sa'at mustaqarra wa muqama. Allahumma a'inna 'ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik waftah lana min khazaini rahmatika fansurna 'alal qawmil kafirin. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina ya Allah innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.